Lihat dan perhatikan orang yang telah menyakitimu. Tidak perlu menghancurkan kehidupannya dengan tanganmu, karena dari sebuah perbuatan ada balasan baik atau buruk. Jika mereka terlihat bahagia, itu pun tak lama. Lihat dan tunggu dia disakiti orang lain atau keadaan. Jangan kotori hatimu dengan dendam, dan jangan kotori tanganmu dengan menyentuhnya. Masuk ke daftar lirik warganet, ini sejumlah petinggi polisi yang viral usai kasus kopi sianida Jessica Wongso. Kami tidak mau mempermalukan institusi penegak hukum, tetapi saya justru sebaliknya minta institusi penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan siapapun, jangan gara-gara ada oknum, umpamanya nanti kalau terbukti ada yang berbuat, itu jangan institusi melindungi, tapi harus justru membereskan ini supaya nama institusi jadi bersih, agar betul-betul membuka kasus ini dengan sebenar-benarnya. Kalau memang laporan kami tidak benar, silakan. Tapi kalau kami silakan dihentikan. Tapi kalau laporan kami ini benar, tolong supaya ini proses secara transparan, terbuka, karena ini sudah menjadi konsumsi umum, konsumsi publik, bukan lagi Indonesia tapi sudah luar negeri. Itulah kasus Jessica. Pengadilan sesat. Maka no viral, no justice. Kasus Jessica kita semua ketipu kan Pak Anca? Sesat. Sesat pikiran publik, sesat kita juga anggota DPR ini, sesat juga hakim-hakimnya. No viral, no justice. Tapi juga tidak hanya no money, no justice. Yang terhormat Pak Arsul yang akan dilantik dalam waktu segera menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya no viral, no justice, tetapi no power juga, no justice. Bapak boleh punya uang banyak, Bapak boleh punya media-media sosial hantu belaulah, media akun-akun bursa ini kan. Tapi kalau tidak ada kekuasaan, tidak ada itu keadilan, maka no justice, no power, no justice. Tidak ada kuasa, tidak ada keadilan itu. Keadilan akan datang apabila ketiganya ada di satu tangan, di satu genggaman. Money, viral, dan power tadi ada di satu tangan. Itulah keadilan. Nanti Bapak kalau jadi hakim agung, itulah kenyataan yang Bapak akan hadapi. Keputusan pengadilan ini memicu kebahagiaan hingga pecahnya tangis haru keluarga Jessica. Jessica akhirnya terbukti tidak bersalah dalam kasus yang selama ini memojokkannya, yakni kasus kopi sianida yang sangat kontroversial. Kisah Jessica Kumala Wongso ini berawal ketika dirinya dituduh sebagai pelaku pembunuhan Wayan Mirna Salihin, seorang wanita muda yang meninggal usai menenggak es kopi di sebuah kafe di Jakarta. Pada saat itu, kepolisian menduga bahwa kopi tersebut telah dicampuri dengan sianida, dan Jessica dianggap sebagai tersangka utama dalam peristiwa tragis tersebut. Proses hukum yang panjang dan penuh tekanan menghadapinya, dengan kuasa hukum Jessica terus-menerus berjuang untuk membuktikan kebenaran dan mengklaim bahwa Jessica tidak bersalah. Selama sebulan terakhir ini, kasus kopi sianida menjadi berita utama di media massa. Sebagian besar masyarakat berbalik dukungannya terhadap Jessica usai film dokumenter tayang di Netflix beberapa waktu lalu. Usai kerja keras Otto Hasibuan atau kuasa hukum Jessica dan 70.000 advokat setanah air bergabung dengan mencari kebenaran yang sebenarnya, akhirnya membuahkan hasil yang memuaskan. Jessica terbukti tidak bersalah dalam kasus tersebut. Keputusan pengadilan untuk membebaskan Jessica lantaran tidak ditemukannya bukti jika Jessica yang membunuh Mirna, hingga keputusan hakim sebelumnya dinilai berat sebelah dan tidak adil. Keputusan ini disambut dengan haru oleh keluarga Jessica, yang selama ini mendukungnya dengan penuh keyakinan. Mereka telah menjalani perjalanan yang cukup rumit selama proses hukum, dan akhirnya, mereka bisa bernafas lega dan bahagia melihat putri kesayangannya dibebaskan. Untuk sementara ini kasus kopi sianida masih terus bergulir. Ayah korban yakni Edi Darmawan disebut-sebut adalah pelaku yang sebenarnya. Tetapi polisi masih terus melakukan pendalaman pada kasus ini agar kasus kematian Mirna Salihin mendapatkan titik terang dan menemukan pelaku sebenarnya. Melihat di dalam persidangan ini
salah seorang anggota Majelis Hakim, Bapak Binsar Gultom, kita menduga ada pelanggaran kode etik yang dia lakukan. Sehingga kalau ini tetap dipertahankan, kita khawatir persidangan ini menjadi tidak fair. Karena ada banyak kekeliruan ataupun kesalahan atau pelanggaran kode etik. Karena salah satu dia katakan, sewaktu memeriksa konfrontir 17 saksi itu, kan semua tidak ada yang melihat. Ada yang memasukkan baik itu sedotan ataupun barang sesuatu apapun. Tapi kan Hakim Binsar pada waktu itu mengatakan bahwa dia pernah menghukum orang yang tanpa saksi pun bisa hukum. Yaitulah perkara yang di Bogor, Jasinga. Terus dia katakan dan itu dihukum seumur hidup, diterima. Ini kan menakut-nakutin. Kalau tanpa saksi bisa dihukum, untuk apa diperiksa lagi saksi? Ini salah satu. Baru kemudian dia juga ada mengatakan bahwa sewaktu ada konfrontir, kita katakan tolong itu dicocokkan dengan apa yang ada di CCTV. Dia langsung mengatakan inilah yang benar. Ini padahal secara di kode etik hakim itu tidak bisa mengatakan seperti itu. Dan ada banyak. Itu bisa kita lihat semua di YouTube. Itu terbuka karena itu diucapkan dalam persidangan. Sudah ada tanggapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bu? Karena ini hari ini kan kita sidang, jadi kita belum ada menerima tanggapan karena memang baru kemarin itu kita masukkan surat tersebut. Kita kirim itu ke Ketua Pengadilan, termasuk juga ke Mahkamah Agung, termasuk juga ke Komisi Yudisial supaya memantau persidangan ini. Apa keinginan dari tim kuasa hukum dengan mengajukan keberatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Kita sih berharap supaya anggota itu yaitu Bapak Dr. Binsar itu ya diganti. Karena dengan peristiwa ini si klien kami terdakwa Jessica itu tertekan. Dia mengatakan, loh untuk apa lagi ini sidang? Untuk apa lagi saksi kalau memang tanpa saksi pun bisa dihukum? Itu. 12 sidang saat ini berlanjut, tengah-tengah diganti hakimnya, dengan alasan itu kuasa hukum yakin bisa dilakukan. Ya itulah harapan kita. Harapan kita seperti itu, makanya kita buat surat. Ya mudah-mudahan ini baik Ketua Pengadilan Negeri maupun kepada siapa aja yang kita kirim surat termasuk Mahkamah Agung ya memperhatikan surat kami ini. Yang menjabat pada saat itu artinya terpatahkan. Apa yang dia sampaikan adalah terpatahkan. Sehingga kami yakini bahwa apa yang dia ucapkan itu adalah ucapan yang berupa kebohongan. Karena itu adalah berita bohong sehingga hasilnya yang menyesatkan masyarakat. Kalau itu sudah menyesatkan masyarakat, masa ada pembiaran dari Kemenhan terhadap orang tersebut? Kan begitu? Masa ada pembiaran? Sehingga saya menyarankan kepada Kemenhan untuk cabut kepangkatan tersebut. Harus ada sanksi dari Kemenhan yang tegas, sehingga jangan ada kesan bahwa seorang masyarakat sipil bisa menggunakan kepangkatan yang diberikan oleh lembaga negara untuk melakukan kepentingan pribadinya dia, untuk mendapatkan kepentingan pribadi, untuk menyebarkan kebohongan di ruang publik. Pak KM ini adalah otaknya gitu. Secara kan beliau juga pernah keceplosan bahwa Pak KM ini adalah mentornya gitu, mentor kasusnya Jessica gitu. Pak KM sebagai mentor katanya. Jangan-jangan memang dia gitu ya, dia otaknya gitu. Tapi untuk alasan apa kita nggak tahu gitu. Yang pasti aku juga baru tahu ternyata Jessica tuh masuk ke sel tikus selama 6 bulan. Aku kira cuma 3 minggu guys, gak bisa kubayangkan gitu ya. Selama 6 bulan loh, selama 6 bulan dia dimasukkan ke sel tikus loh, dimana isinya itu penuh dengan kecoa, kelajengking, tikus, gelap gulita, nggak ada orang gitu kan. Aduh, nggak kebayang deh, nggak ada tempat tidur, nggak ada apa-apa, cuma ada satu papan dan dikasih kain gitu. Ih, ngeri banget ya.